Mana stop itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Sarana Transportasi Railways. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara umum mengenai pengertian railways, sejarah perkembangan kereta api, komponen utama, jenis-jenis kereta api, serta keunggulan dan kelemahannya sebagai salah satu moda transportasi darat yang sangat penting. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Amarudin, Gracelina Cynthia Ramadhani, Alia, Alia Natasha, Muhammad Rajif Hidayat, Ajar Sulus, Laudia Sarumar, dan Muhammad Fitra. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Laudia Sarumar. Kepala saudara, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk slide pengertian railways. Railways atau kereta api adalah sistem transportasi darat yang menggunakan rel sebagai jalur khusus untuk pergerakan kereta. Sistem ini digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah besar, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Kereta api berjalan di atas rel baja dan digerakkan oleh lokomotif yang menggunakan berbagai sumber tenaga seperti tenaga uap pada masa lalu, kemudian berkembang menjadi tenaga diesel dan listrik. Secara umum, railways dikenal sebagai moda transportasi yang efisien, aman, berkapasitas besar, dan ramah lingkungan, sehingga sangat cocok digunakan sebagai transportasi massal. Selanjutnya saya silakan pada teman saya, moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Laudia Sarumar. Selanjutnya, sejarah kereta api akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fitra. Kepada saudara, saya persilakan. Terima kasih moderator karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dari sejarah kereta api. Sejarah kereta api dimulai pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Seiring dengan terjadinya revolusi di industri di Eropa, pada masa awal rel masih sangat sederhana dan terbuat dari kayu atau besi yang digunakan untuk membantu pengangkutan hasil tambang seperti batu bara. Saat itu kereta belum menggunakan mesin, melainkan ditarik
oleh tenaga kuda. Dengan perkembangan besar terjadi pada tahun 1805 ketika Richard Trevithick berhasil mengembangkan lokomotif uap pertama yang dapat berjalan di atas rel. Selanjutnya, pada tahun 1825, George Stephenson menciptakan locomotion nomor 1 yang sangat digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang di Inggris. Keberhasilan ini menandai awal dari sistem transportasi kereta api modern. Pada pertengahan abad ke-19, jaringan kereta api berkembang pesat di Eropa, Amerika, dan Asia. Karena mampu mengangkut muatan besar dengan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan moda darat lainnya. Memasuki abad ke-20, penggunaan lokomotif uap mulai digantikan oleh lokomotif diesel dan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fitra. Selanjutnya, komponen utama railways akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Sejarah Sulus. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin langsung saja untuk komponen utama railways, yaitu pertama adalah rel. Rel yaitu jalur tempat kereta api berjalan. Rel terbuat dari baja kuat dan dipasang sejajar agar kereta dapat bergerak dengan stabil dan aman. Mengapa harus baja? Karena baja memiliki koefisien gesek yang rendah dengan roda baja kereta, sehingga kereta bisa berjalan efisien. Yang kedua yaitu lokomotif. Lokomotif, mesin penggerak utama yang berfungsi menarik atau mendorong rangkaian gerbong. Lokomotif juga adalah komponen yang bertindak sebagai jantung atau pusat tenaga. Jika rel adalah jalur, maka lokomotif adalah otot yang menggerakkan seluruh rangkaian berikut adalah seluruh rangkaian. Yang pertama itu sumber tenaga. Lokomotif dibedakan berdasarkan cara mereka menghasilkan energi untuk bergerak. Kedua, lokomotif diesel menggunakan mesin diesel. Jenis yang paling umum di Indonesia adalah diesel elektrik, di mana mesin diesel memutar generator untuk menghasilkan listrik, yang kemudian menggerakkan kereta api, kereta. Lokomotif listrik mungkin masih di posisi dalam rangkaian. Meski biasa berada di paling depan, lokomotif memiliki fleksibilitas posisi, yaitu menarik
mendorong, menarik, mendorong, atau multi-unit. Yang ketiga, masuk ke yang poin ketiga, untuk komponen, yaitu adalah gerbong, yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang. Gerbong penumpang dilengkapi kursi dan fasilitas, sedangkan gerbong barang disesuaikan dengan jenis muatan. Untuk poin keempat, yaitu adalah stasiun. Stasiun adalah tempat kereta berhenti untuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang serta sebagai pusat pengaturan perjalanan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sorry, masih ada 2 poin lagi yang belum dijelaskan, yaitu sistem sinyal dan kendali. Sistem sinyal berfungsi mengatur lalu lintas kereta agar tidak terjadi tabrakan. Sistem ini memberi informasi kepada masinis mengenai kecepatan, jarak, dan kondisi jalur. Untuk komponen ke-6, prasarana pendukung, termasuk jembatan, terowongan, perlintasan sebidang, depo perawatan, dan fasilitas keselamatan lainnya yang mendukung operasional railways. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Delia Rasulus. Lagi 8 menit. Baik, selanjutnya jenis-jenis kereta api akan dijelaskan kepada saudari Alia Natasha. Kepada saudari saya persilakan. Baik, jenis-jenis kereta api. Nah, kereta api memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsi dan wilayah operasionalnya. Yang pertama itu ada kereta api penumpang, digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya kereta jarak jauh, kereta lokal, dan kereta ekonomi, bisnis, serta eksekutif. Yang kedua ada kereta api barang, berfungsi untuk mengangkut barang atau logistik seperti batu bara, minyak, kontainer, dan hasil industri. Kereta ini memiliki kapasitas angkut yang besar. Ketiga ada kereta api listrik atau KRL, kereta yang menggunakan tenaga listrik dan biasanya beroperasi di wilayah perkotaan. Digunakan untuk perjalanan jarak pendek dengan frekuensi tinggi. Selain itu, terdapat kereta api cepat atau high speed train. Kereta yang mampu melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Digunakan untuk perjalanan antar kota dalam waktu singkat. Selanjutnya ada kereta metro atau subway, kereta yang beroperasi di dalam kota,
baik di bawah tanah maupun di atas jalur layang. Digunakan untuk mengurangi kemacetan perkotaan, serta kereta api tram atau LRT, kereta ringan yang biasanya beroperasi di dalam kota dengan jalur khusus, cocok untuk jarak pendek hingga menengah. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Asli Natasha. Selanjutnya, keunggulan Railways akan dipaparkan oleh Saudari Gerselina Cynthia Ramadhani. Kepala Saudari, saya persilakan. Di sini saya akan membahas keunggulan Railways. Pertama, kapasitas angkutan besar. Kereta api mampu mengangkut banyak penumpang dan barang dalam satu perjalanan sehingga sangat efisien untuk transportasi massal dan mengurangi kemacetan serta mengurangi eh, ekono mengurangi biaya ya. Kemudian kedua, hemat energi. Railways menggunakan energi lebih efisien dibandingkan kendaraan darat lainnya, terutama untuk perjalanan jarak jauh, di mana eh, Railways ini dia menggunakan ada yang menggunakan pakai pembakar mengurangi mengurangi energi. Ketiga, ramah lingkungan. Kereta api, khususnya yang menggunakan tenaga listrik, menghasilkan emisi gas buang lebih rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Keempat, tingkat keamanannya tinggi. Jalur kereta yang khusus dan sistem sinyal membuat risiko kecelakaan lebih kecil dibandingkan transportasi jalan raya. Kelima, tepat waktu dan stabil. Kereta api memiliki jadwal yang jelas dan tidak terpengaruh kemacetan, sehingga waktu tempuh lebih tepat diprediksi dan on time. Kelemahan kereta api. Selanjutnya, kelemahan kereta api. Kelemahannya pertama itu biaya infrastruktur tinggi. Pembangunan rel, stasiun, jembatan, dan terowongan memerlukan biaya yang sangat besar. Kedua, kurang fleksibel. Kereta api hanya bisa berjalan di jalur rel sehingga tidak bisa menjangkau daerah daerah tanpa rel. Ketiga, waktu pembangunan lama. Membangun jalur kereta baru atau memperluas jaringan membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga membutuhkan anggaran juga yang lebih besar seperti nomor satu. Keempat, ketergantungan pada jadwal. Penumpang dan barang harus mengikuti jalur kereta sehingga kurang fleksibel dibandingkan kendaraan pribadi. Mungkin dari saya serahkan kepada moderator. Baik, Oh, terima kasih kepada kelima, perawatan rutin yang mahal. Rel, lokomotif, dan gerbang memerlukan perawatan rutin agar tetap aman dan nyaman. Selain perawatan rutin yang mahal, membutuhkan waktu juga yang sangat lama
Maka disinilah kelemahan kereta api sebenarnya. Kemudian terpengaruh cuaca ekstrim, banjir, longsor, atau cuaca buruk dapat menghentikan operasi kereta atau merusak jalur. Mungkin ini saja ada kelemahan dan keutamaan dari kereta api. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Grace Lima. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan kepada saudara saya, Muhammad Haji Hidayat. Kepala saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kelompok 4. Jadi, adapun kesimpulan pada PPT malam hari ini, yang pertama itu Railways adalah sistem transportasi berbasis rel yang penting untuk mengangkut penumpang dan barang dengan kapasitas besar. Yang kedua, kereta api memiliki panjang mulai dari lokomotif uap hingga kereta modern berkecepatan tinggi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, Railways memiliki banyak keunggulan seperti hemat energi, aman, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Namun, juga memiliki kelemahan seperti biaya pembangunan tinggi dan kurang fleksibel. Kemudian, di poin keempat, di Indonesia, kereta api berperan penting dalam mobilitas masyarakat, mendukung ekonomi, mengurangi kemacetan, dan menjadi bagian transportasi modern seperti MRT, LRT, dan KRL. Poin terakhir, dengan teknologi modern, Railways terus berkembang menjadi lebih cepat, nyaman, aman, dan efisien, mendukung transportasi berkelanjutan di masa depan. Poin yang terakhir, dengan teknologi modern, Railways terus berkembang menjadi lebih cepat, nyaman, aman, dan efisien, mendukung transportasi berkelanjutan di masa depan. Baik, itulah dia kesimpulan pada PPT kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara saya, Muhammad Haji Hidayat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.